Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini adalah hari yang berbahagia buat saya. Kembali saya akan belajar dengan seseorang yang sangat saya hargai, saya kagumi karena kemampuan beliau untuk bisa memberikan ilmunya dari hasil bacaan-bacaan yang luar biasa. Beliau adalah Cak Islah. Nah, Cak Islah mudah-mudahan sudah ada dan bergabung di sini karena Cak Islah ini akan membuat kita berpikir lebih terbuka, kemudian membuat kita pun berpikir dan bertindak sangat sempurna. Cak Is, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Cak Is? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayaknya abis lebaran makin banyak makan kita. Iya. Saya naik 3,5 kilo ini selama pandemi ini. Waduh. Cais, hari ini kita belajar sesuatu yang sebetulnya berat tapi bisa diringankan ya. Kita Insya belajar Allah. tentang bagaimana sebuah pemerintahan itu awalnya adalah keluarga. Sama seperti mungkin tubuh manusia. Tubuh manusia adalah miniaturnya alam semesta. Ya, ada oksigen, ada ini, ada semuanya. Maka pemerintah pun Betul. sebetulnya miniaturnya adalah keluarga. Silakan Cais, kita buka dari situ dulu. Jadi memang kalau kita melihat secara struktur sebuah negara ya, mulai dari presiden sampai gubernur, ada bupati, camat, RW, RT, sampai elemen terkecil itu adalah keluarga. Saya akan melihat ini dari sisi perspektif keislaman ya, bahwa memang di Madinah pada di era Nabi Muhammad gitu, memang betapa pentingnya elemen sebuah keluarga ketika itu. Nabi sangat renik membangun sebuah entitas negara di Madinah itu dengan sangat memperhatikan hal yang terkecil dari elemen sebuah negara itu yang bernama keluarga itu. Makanya banyak riwayat yang menceritakan tentang betapa detailnya Nabi memperhatikan sebuah keluarga. Ada ibu-ibu yang nggak dikasih belanja sama suaminya ngadu ke Nabi, lalu Nabi memberikan fatwa, Kanjeng Nabi memberikan solusi segala macam. Ada salah seorang pemikir dari Mesir ya, dia moderat sekali dan akhirnya karena moderatnya itu kemudian beliau dibunuh di Nasr City tahun 90, namanya Faraj Faudah. Dalam perspektif beliau itu betapa pentingnya Nabi mengukur sebuah keluarga sebagai salah satu struktur pondasi sebuah entitas negara itu ketika Nabi juga memberikan Kanjeng Nabi memberikan fatwa memperbolehkan pernikahan kepada ahlul kitab. Ini dalam perspektif Faraj Faudah ya. Nabi memberikan fatwa orang Islam boleh menikahi perempuan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen ketika itu. Dalam perspektif Faraj Faudah memang dikatakan ini adalah bagian dari menghindari dari segregasi sosial dan juga pemisahan keluarga di dalam suatu tatanan bernegara gitu. Kayaknya putus-putus ya, Mbak Bubu. Kedengeran, aman. Aman ya. Nah, inilah kemudian ini terlepas dari konteks fikihnya ya, saya bukan ahli fikih, tapi perspektif inilah yang kemudian betapa pentingnya sebuah keluarga di dalam suatu negara. Ini kita ingat ya, ketika kita berkecamuk dalam soal politik pada Pilpres kemarin, kita lihat ada pertentangan di dalam keluarga itu antara istri dan suami gitu, beda pilihan lalu kemudian ribut. Ini juga pernah ada kejadian banyak contohnya. Saya paling senang menggunakan komparasi di negara lain dan juga dengan sejarah. Di Rwanda itu memang ada kecamuk etnik zaman dulu itu. Ini juga tidak terlepas dari sebuah konsep politik yang salah gitu. Antara suku Tutsi dan juga Hutu itu apa efeknya ketika rakyat terjebak di dalam sebuah politik dan segregasi yang parah.
Perceraian saat itu hampir 80% terjadi di negara itu. Artinya apa? Jangan sampai karena berbeda pilihan politik, lalu kemudian sampai elemen yang terkecil di dalam keluarga kita pun ikut terbelah. Itu jangan sampai. Ini tetap harus ada harmonisasi gitu. Jangan sampai urusan politik diseret-seret ke keluarga, lalu kemudian di WA grup keluarga kita berantem gitu kan. Ada yang tadi bilang gini loh, kalau rujakan lempar-lemparan ulek. Ada yang ngadu, aku baca lucu banget. Ada yang ngadu katanya diblokir. Oh, kapok diblokir. Dirasa kapok. You know the difference then. Iya. Udah gitu ngadu, wah ngaduan gitu. Nah, jadi kita udah masuk ke bagian keluarga. Jadi, kalau keluarga itu adalah pemerintah terkecil, Cak, katakanlah begini, jika seorang bapak itu adalah presiden, DPR itu adalah seorang ibu, buah hati adalah rakyat, begitu ya. Maka, pendidikan parenting mana yang salah jika seorang anak tidak respect atau tidak tahu unggah-ungguh petatah petiti bagaimana berkomunikasi dengan ayahnya. Apakah ibunya yang salah karena kurang mengajarkan anak-anak untuk lebih sopan, atau bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada kita saat membangun Madinah, peradaban Islam di sana? Silakan. Sebenarnya memang meskipun keluarga itu skala terkecil dari sebuah negara ya, representingnya negara dalam skala terkecil, tapi memang kalau ketika kita seret ke dalam ruang lingkup yang lebih besar, memang agak sedikit kompleks ya. Kalau di negara kan memang banyak komponen yang mempengaruhi rakyat. Dalam mengkritik presiden, mengkritik ibu, bapak, dan sebagainya. Di dalam konteks bernegara itu memang banyak komponen yang mempengaruhi. Dalam konteks keluarga memang jauh lebih kecil ya, tentu saja. Ada juga komponen lain yang mempengaruhi, misalnya lingkungan pergaulan anak, dan juga lingkungan sekolah. Pendidikan di sekolah juga sangat mempengaruhi. Ini sama dengan konsep di negara-negara, dalam konsep negara yang besar begitu. Memang kita sekarang ini beda zamannya. Kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi Muhammad dulu, memang Nabi ini dalam membangun sebuah entitas negara itu memang tidak seperti sekarang ini. Memang ini kan udah zaman medsos segala macam, yang namanya agitasi itu luar biasa. Nabi sedemikian hebatnya membangun Madinah dengan sangat renik, memperhatikan setiap detil di dalam kehidupan sosial rakyatnya pun ada pembencinya. Ada musuhnya, ya. Ada yang melawannya, ada yang menyerangnya, macam-macam. Apalagi dalam konteks bernegara zaman sekarang ini. Kita tahulah mungkin ini saya juga nanti akan bertanya ke Mbak Sahna soal ini. Kita kan di dalam keluarga kita ini kan juga tidak plural, bukanlah orang yang majemuk juga. Maksudnya dalam konteks berpikirnya ya. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, di bubu juga pasti ada perbedaan gitu. Ya. Yang satu ke sana, yang satu ke sini, kakak ini ke sana, kakak itu ke sana gitu. Memang ini saya nanti mesti bertanya ke Mbak, gimana cara mengantisipasinya kayak begitu ya. Ya. Tapi kembali ke urusan tadi ya, dalam Nabi itu ketika di Madinah itu memang ketika urusan negara, ketika sudah berbicara dengan urusan negara, Nabi itu memang selalu mengajak rakyatnya untuk berjuang bersama. Nabi itu tidak pernah ofensif terhadap orang-orang memang yang tidak melawan negara misalnya. Nabi ketika ditimpukin di Taif, Nabi mengampuni mereka. Sampai malaikat loh yang nggak bisa nahan itu. Nabi, aku mintain azab ya kepada Allah supaya mereka dibalas. Kata Nabi, jangan. Untuk urusan pribadi itu Nabi selalu permisif gitu. Tapi ketika negara diserang, dia mengajak rakyatnya untuk melawan. Ketika Musailamah Al-Kadzab, zaman dulu itu ada hater namanya Musailamah Al-Kadzab. Itu diperangi sama Nabi.
Artinya Ya, ketika dia sudah membahayakan entitas negara, wah dilawan sama Nabi. ya. Dipersekusi memang. Musailamah Al-Kadzab itu sampai membuat enklave sendiri di Yamamah, keluar jauh dari kota Madinah itu. Ada jarak. Itu diperangi memang karena membahayakan entitas negara. Paham. Artinya ada fatsun, ada tata cara politik yang harus dibedakan antara kritik dengan memaki dan sebagainya itu. Memang ada konteks sama kayak kita di keluarga kita. Oh, anak kita kalau petentang-petenteng ya kita pelototin. Begitu. Nah, Bubu, saya mau tanya nih sama Bubu nih. Boleh, boleh. Gantian, boleh. Ah, Soalnya iya, sama kayak saya nih. ada yang nulis bilang begini, Cak. Ini kayak Eh, dosen penguji sama maju sidang mahasiswanya ini kayak begitu kalau ini kan. iya, kok ini bukan diskusi. Apa, Cak? Nah, sama kayak saya kan, ada saudara-saudara saya yang aktif di Gerindra, ada yang aktif di PKS, saudara saya, ada yang macam-macam lah itu modelnya. Nah, kayak di Bubu ini kan macam-macam nih. Nah, mengantisipasi perbedaan itu supaya tidak tajam gitu ya, itu gimana Bubu? Kiat-kiatnya gitu. Ini pasti banyak yang mengalami persoalan yang sama ini. Betul. Jadi sebenarnya walaupun hari ini judul poster kita adalah dibalik berbagai serangan terhadap presiden dan presiden kita sekarang bernama Pak Jokowi gitu ya. Nah, ini Ya, kan sebetulnya kita mengurai supaya tidak saling silang sengkarut gitu ya. Kita mesti cari ujung ya, benangnya dulu. Ujung benangnya ya, itu adalah parenting. Kenapa saya bawa parenting? Karena demokrasi itu adalah terbiasanya seorang anak untuk mengemukakan pendapat. Dan kalau dia dilatih, maka dia akan berlatih memakai bahasa yang baik ya. Bukan bahasa kurang ajar. Bahasa yang memakai logika untuk mempertahankan apa yang dia pikirkan. Karena menurut pendapat saya, seorang anak itu dia punya daya pikir yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apapun agamanya, setiap manusia. Maka sangat disayangkan jika hard disk yang ada di otaknya itu diisi file yang hanya dicekokin oleh orang tuanya. Maka dia mesti terbiasa bertanya. Jadi dia mesti dari kecil dididik rasa penasaran. Kenapa begini, kenapa begitu? Kan ada tuh yang zaman dulu, kenapa begini, kenapa begitu, gitu kan ya. Nah, kalau dia terbiasa, maka dia akan biasa arguing. Karena menurut saya, arguing dengan fighting itu jauh berbeda. Fighting itu adalah kita sedang mempermalukan orang. Tetapi kalau arguing, kita saling berdiskusi untuk memperkaya yang ada di dalam kepala kita untuk exactly. memacu cara berpikir kita untuk logis. Makanya waktu saya tanya sama Cais, Cak, jika DPR itu adalah seorang ibu, presiden itu adalah seorang ayah, dan buah hati itu adalah rakyat, sebetulnya kalau buah hati tidak respect dengan ayahnya, harusnya ibu kan turun tangan ya. Anakku tidak boleh begitu. Gimana pun juga itu adalah bapakmu. Anakku, Yes. walaupun kau tidak suka sama bapakmu, tapi kau tidak bisa memilih. Ya kan? Kan kalau anak kan nggak bisa memilih. Cuman ini kan bedanya kita bisa memilih siapa presiden kita. Tetapi Ya, tetap sentuhan seorang ibu itu akan menyejukkan bagaikan salju atau oase di Sahara. Jadi harus ada sisi feminin yang mesti turun tangan, bukan maskulin. Jika tidak, akan terjadi civil war. George Floyd, Cais tahu lah ya hmm. sebagai Ya, ya, jebolannya Amerika pasti ngikutin kan kondisi yang ada di sana gitu ya. Nah, pasti, pasti. Cais lihat betapa semua polisi waktu mereka berdoa, kan mereka kan demonya damai. Mereka berdoa yang belakangan ya di Miami. Mereka berdoa, kemudian mereka berlutut gitu ya, berdoa sama-sama. Waktu polisi turun kayak begitu, demonstran langsung Ya, begitu. dan berpelukan akhirnya. Akhirnya berpelukan. Jadi tidak bisa. Api dengan api tidak bisa. Kita lagi nggak cari Ya, siapa yang salah, tetapi ada orang yang mesti berpikir logik dengan sentuhan feminin
Dan itu terjadi kalau kita ribut di dalam keluarga, ya kan? Gitu ya, Cak ya. Ya, betul. Tiba-tiba anak meledak, bapak meledak. Kalau ibunya nggak meledak, nggak akan masuk ke meja hijau, Cak. Nggak akan cerai, Cak. Ya, Begitu ceritanya. setuju. Silakan, Cak. Keren banget, keren banget. Sangat sepakat. Ini sangat inspiring. Ini teman-teman ini saya lihat banyak itu apa responnya luar biasa itu, arguing segala macam. Wah ini keren emang Bubu. Kais yang lebih keren. Jadi, Ah, jadi saya modal sebetulnya baca doang. sama, Cak. Aku coba minjem pemikiran Cais yang suka baca. Kak, jadi kalau begitu apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa yang harus dilakukan rakyat? Apa yang harus dilakukan DPR? Supaya sesuai dengan topik kita hari ini, di balik berbagai serangan terhadap presiden, kita tidak mau ada civil war. Siapa mau memilih Ya, atau jelas. tidak memilih, petata petiti unggah-ungguh itu ada. Kita orang Asia, kita mesti tahu bagaimana untuk menghindari civil war itu. Silakan, Cak. Ya, betul. Eh, saya sebenarnya gini, kalau saya runut dari awal ya, kira-kira 1,5 bulan setelah Pak Jokowi dilantik untuk periode kedua ini, kira-kira saya waktu itu nulis juga sih, tapi saya udah lupa itu, udah lama. Pak Jokowi itu memberikan sambutan dalam pembukaan Musren Bangnas, Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, tanggal 16 November 2019. Ketika itu Pak Jokowi istilahnya muntap. Dia itu ngamuk-ngamuk soal ada kekuatan yang selama ini dimanjakan menjadi pengimpor. Sehingga bangsa kita itu selalu dikondisikan harus selalu mengimpor. Juga tentang bauksit, nikel, batu bara segala macam. Itu saya waktu itu saya ngelihat siaran langsungnya di sebuah stasiun TV. Saya memang waktu itu sudah berpikir ini bahaya gitu. Bahwa bagaimanapun sambutan seorang presiden itu berkekuatan hukum. Ini bahaya. Jadi beda sekali dengan seorang presiden yang ketika dilantik ngomong kita harus berantas korupsi misalnya. Itu sangat sangat biasa gitu. Atau Duterte ketika itu langsung ngomong pokoknya saya sembelih semua bandar-bandar narkoba. Jadi everybody against apa yang diutarakan itu biasa, nggak akan ada gejolak. Tapi ketika Pak Jokowi ngomong ini importir itu akan diberangus dan sebagainya, akan dicekek kasarnya gitu ya. Ini seolah-olah mengajak satu enklave kekuatan yang punya kapital untuk head to head. Ini saya pikir ini Pak Jokowi nambah musuh ini. Nah, dan itu betul. Beberapa bulan kemudian sampai saat ini betapa ada money deployment. Saya curiga begitu. Ini bukan seudon ya, tapi saya belajar dari pengalaman sejarah di banyak negara. Mulai dari zaman Kanjeng Nabi wafat, urusan money deployment ini sampai berujung pembunuhan terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan, sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Andalusia, sampai eranya Putin, Trump segala macam. Money deployment dari orang-orang yang tersingkir ini memang sangat mengkhawatirkan. Nah, sekarang ini yang terjadi itu. Artinya apa? Sampai kemudian ibu kita yang dari pihak legislatif pun menggunakan sentimen-sentimen itu untuk secara tidak mendidik. Ini memang sangat disayangkan. Padahal ya, kalau dengan menggunakan cara sehat, saya sangat salut terhadap citizen lawsuit yang mengalahkan Pak Jokowi sampai 3 kali. Pak Jokowi ini kalah 3 kali dalam citizen lawsuit. Karhutla, BPJS, terakhir internet di Papua. Ini cara yang elegan, yang sangat epik. Justru dengan cara-cara seperti itu yang seharusnya itu diajarkan kepada anak-anak negara ini. Kepada rakyat ini. Ini seharusnya cara-cara seperti itu. Toh kita ini mindset kita itu masih terbawa zaman dulu ketika negara itu nggak mungkin bisa dikalahkan. Ini nggak juga. Zaman Jokowi ini terjadi gitu. Artinya cara-cara yang sehat itu harus bukan hanya kemudian haji ditutup lalu kemudian wah ini duitnya buat nguatin rupiah apa segala. Saya terus terang bukan soal keberpihakannya, tapi hal-hal yang kayak begini ini nggak boleh. Speak up with data itu harus dibiasakan. Jadi menurut saya ada yang salah, pendidikan yang salah dari bapak
kita, ibu kita juga ada yang salah. Menurut saya kita harus kembali ke hitoh gitu ya, bahwa mengkritik siapapun, mengkritik legislatif maupun yudikatif maupun eksekutif itu ada aturannya. Begitu. Baik. Menurut saya sih Cais begitu. pernah mendengar pengasuhan 3 generasi tidak? Jadi seperti ini nih, Cak. Jika kita sebagai saya lah ya, jika saya adalah ibu yang suka mukul anak, maka dipastikan anak saya akan memukul anaknya lagi. Dan cucu saya juga akan memukul anaknya lagi, yaitu cicit saya. Gitu ya. Jadi yang namanya kekerasan itu dalam dunia parenting itu akan turun sekian generasi. Ada penelitiannya bahkan 7 generasi. Begitu ya, Cak? Sehingga Ya. jika kita ingin memutuskan pola asuh yang salah, dimulainya tuh dari kita. Jika saya dibesarkan oleh orang tua dengan memukul saya pakai sabuk gitu ya, pakai gesper, kan zaman dulu kan ada emas Ya. di ujung rotan gitu ya. Cais belajar ngaji kan seletak begitu pasti kan ya, sama mistar atau apa. Jika dianggap zaman dulu kedisiplinan itu adalah dengan kekerasan sehingga orang takut dan belajar lebih tekun dan fokus, maka kalau saya ingin memotong rantai itu, mesti saya yang mulai. Bahwa saya tidak akan memukul anak saya untuk membuat anak saya disiplin. Begitu, Cak. Jadi, Ya. saya jahit kalimat terakhirnya Cais itu adalah, ini adalah legacy. Ini adalah warisan, Cak. Dan siapa yang mesti memutuskan rantai itu? Generasi sekarang, Cak. Itu sebabnya kita ngobrol hari ini, gitu loh. Ya. Silakan, Cak. Setuju banget. Jadi memang pada akhirnya kalau saya begini sih, Mbak Sanas, memang tidak ada faktor yang memang tidak bisa kita kita tidak bisa kita anggap enteng ya. Ada sesuatu. Nah, ini mesti kembali ke isu lama ini saya. Jadi memang ketika politik itu sudah berkenalan dengan agama, lalu agama dijadikan menjadi backbone sentimennya. Ini yang kemudian membuat orang itu nalarnya menjadi nalar berusaha mendogmakan sesuatu yang bersifat materialisme. Ini mungkin ada kaitannya dengan pola pikirnya Hegel ya. Saya bukan komunis. Ini lagi rame soalnya komunis-komunis ini. Jadi kalau teman-teman itu mempelajari banyak literaturnya Hegel atau Marx segala macam, bukan berarti kita itu nggak mau melawan Tuhan atau mau belajar komunisme, enggak. Tapi konsep-konsep inilah kemudian bahwa ketika agama itu sudah diseret-seret paksa oleh politik, maka politik itu kemudian mengajak agama itu menjadi penjahat. Ini sangat empiris dan sejarah membuktikan itu. Nah, apa yang kita alami sekarang ini, itulah yang terjadi di kita. Ini juga kearifan itu bukan hanya diperlukan dari ibu dan bapak kita, tapi juga dari guru-guru ngaji kita ini. jadi homeschooling kita ini yang sering kita undang untuk ngajari ngaji kita itu, anak-anak kita itu juga harus memberi pemahaman bahwa how to criticize something gitu. Bukan berarti kalau kemudian mengkritik itu harus teriak-teriak lalu kemudian dengan cara yang tidak ada aturannya semua. Bahkan agama itu sangat detail bagaimana cara mengkritik seorang pemimpin. Ini jelas, literaturnya jelas. Dan ini menjadi objek fikih yang sangat abadi dari berbagai peradaban manusia dalam konteks politik ya. Ini juga sangat banyak literaturnya gitu. Nah, peran dari tokoh-tokoh agama ini juga sangat penting menyadarkan umat bahwa gini loh caranya untuk mengkritik seorang pemimpin, begini loh cara mengkritik orang lain, begini loh cara mengkritik ulamanya juga. Gitu loh. Ulama itu bukan berarti anti, nggak boleh juga nggak dikritik, tetap harus. Karena memang keilmuan, diskursus keilmuan itu sangat terbuka. Begitu kurang lebih. Betul, setuju. Cak, kalau begitu kita mulai urut kacang dulu deh, Cak. Kejahatan pertama di muka bumi adalah waktu buah hati Nabi Allah Adam
alaihi salam bunuh-bunuhan nih, Cak. Qabil Gitu ya. Habil. Ya, Qabil Habil. Itu adalah kejahatan ya, pertama di muka bumi. Dan akhirnya ya, manusia diajarkan bagaimana mengubur manusia yang meninggal. Begitu ya, Cak ya. Nah, ya. jadi sebetulnya civil war itu memang sejak awal tuh udah ada ya, Cak? Civil war dalam konteks yang head to head menggunakan soldier deployment, ya baru di abad modern lah ya, bukan di abad modern ketika manusia mengenal kekuasaan wilayah politik, baru kemudian ada soldier deployment itu, ada perang terbuka, saling tombak. Tapi kalau civil war dalam pengertian friksi, konflik, ya sejak itu memang. Sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Artinya ini memang human nature banget sih. Jadi ini sifat dasar manusia yang memang dari setiap peradaban abad ke abad sering terjadi. Nggak ada yang aneh sebenarnya memang. Kalau begitu, apakah memang sudah sunatullah sampai nanti kiamat tiba bahwa kita akan begini nih, Cak? Dan kita tidak bisa mengelaknya. Seperti layaknya kita masuk ke situasi pandemi bahwa ini udah sunatullah, kita mesti ngejalanin. Apakah memang begitu? Kalau dari Habil dan Kabil aja sudah terjadi kayak begini, apakah memang ini tidak bisa diubah? Sementara kan kita sepakat ya tadi, kita yang mesti ngubah nih, generasi sekarang yang mesti ngubah. Silahkan, Cak. Kalau kita berbicara tentang karakter manusia, ya, human nature itu kan sebenarnya apa yang timbul dari dalam dirinya. Tapi kalau persoalan merubah sesuatu yang sifatnya komunal itu kan sebenarnya dari luar. Ini kan persoalan bagaimana kita menanam anchor di dalam subconscious mind kita. Ini kalau ilmu neurolinguistic program itu kan ada subconscious NLP. mind, ada NLP. Itu NLP itu ada anchor. Nah, gimana caranya kita bisa membuang anchor itu jauh-jauh lalu kemudian lebih memikirkan kepada konsep kehidupan yang lebih spread out, yang lebih luas lagi dalam bermasyarakat ya. Karena kalau kita berbicara di apa yang ada di luar diri kita, itu kita berbicara tentang kehidupan komunal yang jauh lebih luas. Saya kadang-kadang komunal itu kan Madura banget, nggak bisa ngindar, nggak bisa sok Jawa. Nah, ini apa yang terjadi di kita itu ya seharusnya memang saya setuju dengan tadi apa yang Bubu bilang itu bahwa perubahan itu memang harus dimulai dari diri sendiri. Revivalisme itu harus ada dari dalam diri kita, dari inner kita. Kesadaran untuk maju, untuk berubah, untuk bergerak, itu memang berasal dari diri kita. Tapi kemudian itu tetap dipengaruhi oleh lingkar-lingkar sosial, circumstances yang ada di sekitar kita. Memang itu tidak bisa kita. Akhirnya apa? Dibutuhkan kearifan kita dalam menganalisis sesuatu permasalahan. Seperti pandemi ini, ya memang kita bisa saja, oh ini udah takdir Allah, ini nggak bisa ditolak. Tapi kan komunal kita itu memberikan konsep-konsep pencegahan untuk menghindari itu. Gitu. Saya kira gitu sih. Sangat simpel hidup itu. Nggak usah ribet. Gini gitu kayak ini ada gitu kan ya? Iya, ada kejadian tadi gini. Oh, gitu aja. Iya. Kejadian di masjid. Itu ada orang protes, kenapa dibatasi ini segala macam, mau menghadap Allah aja kok dibatasi, Allah aja nggak membatasi. Padahal kalau nggak ada pandemi nggak pernah Jumatan. Nah, orang itu hanya ingin memberontak. Nah itu tuh Cak. Jadi kalau misalnya nih, kebetulan Cais tadi menceritakan ada kasus yang kayak begitu. Kalau nggak ada pandemi, orang dia aja nggak pernah sholat Jumat. Emang lagi pengen ngamuk aja, lagi pengen meledak, lagi pengen ngomel aja. Begitu kan ya. Jadi belakangan saya nonton CNN terus nih ya Cak ya. Gitu saya perhatikan. Dan banyak kalimat-kalimat dari Joe Biden juga kan akhirnya ngomong begini. Waktu mengkritisi presidennya. Jadi Joe mengatakan adalah, udah jangan ngomong I, ini ngomongnya we gitu ya, udah jangan I lagi, ini urusannya we gitu loh. Tetapi semua orang memang kalau perut lapar dan berada dalam situasi kesempitan, maka rasa untuk respect itu tuh keluarnya susah.
Yang ada adalah amarah. Kayak LPG 3 kilo warna hijau, bleduk gitu kan ya. Bawaannya tuh mau meledak. Betul. Ya benar. Ada pepatah Madura itu ya. Pepatah Madura mengatakan orang itu bisa jujur kalau lagi tentrem. Kalau lagi nggak tentrem orang bisa jadi penjahat gitu. Kejujurannya hilang. Memang Baik. akhirnya apa? Tetap apa yang ada di kita ini sangat mempengaruhi. Itu aja. Memang sangat mempengaruhi. Tapi Bubu lihatnya CNN aja, nggak pernah lihat Fox News gitu. Pernah, Supaya agak tapi sedikit sayang sama Trump gitu. ini jadi gibah dikit ya, nggak apa-apa ya jadi gibah. Ini lucu nih Iya. soalnya Iya. Ramdhani bilang gini, perut bikin kalut Bu. Iya benar, segala sesuatu kan emang namanya juga cinta ya, datangnya dari perut gitu. Itu sebabnya perempuan disuruh Iya. masak untuk membuat lelaki juga tentram gitu kan, gak kalut supaya dia kenyang. Nah, jadi ini gibah dikit ya mengenai mengenai Trump. Tapi yo, wajah Trump itu emang ngejengkelin ya, ngejengkelin. Iya nggak sih, Kak? Kayak ngelihat, sorry ya, kayak Maaf ya, ngelihat ya kalau di Allah, sinetron maaf. itu kayak ngelihat kalau di sinetron itu kayak ngelihat Bang Anwar Fuadi tuh. Sorry Bang. Jadi kan kalau ekspresi wajah tuh yuk penting ya, Cak ya. Jadi kalau misalnya Trump ngomong aja kan gini, dagunya dengan naik gitu ya. Jadi ekspresi-ekspresi itu yang bikin orang yang perutnya lapar dengan kesempitan itu yang makin jengkel gitu loh bawaannya, karena Memang bahasa tubuhnya sangat. sendiri bukan bahasa tubuh yang menyenangkan. Sehingga balik lagi nih, Cak, jika kita hari ini ingin membuat formulasi bagaimana bahwa di balik berbagai serangan terhadap Presiden Jokowi, terserah Anda mau pro dan kontra atau tidak yang lagi menonton hari ini ya, terserah sama sekali. Cuman Ya. kami adalah saya dan Cais lagi membuat formulasi tentang bagaimana jika tidak setuju lakukan dengan petata petiti, unggah-ungguh atau respect, karena eh, yang namanya attitude is a must. Anak Ya. boleh mengkritik ayahnya kalau memang dia nggak setuju dengan ayahnya, tetapi yang namanya unggah-ungguh itu udah nggak bisa. Bentang-mentang ayahnya salah kemudian under the thumb nggak boleh gitu ya, atau Yep. hal-hal seperti itu kan menjadi formula kita. Jadi kembali lagi ke wajah yang tidak nyaman yang ditunjukkan sama Trump gitu ya, apakah memang bahasa tubuh ada yang mesti diperbaiki gitu ya, belajar dari situ. Silakan Cais. Ya memang kadang-kadang kita itu diharuskan untuk membuat suatu kesimpulan prematur orang itu, mungkin semua orang ya, ketika melihat dari gestur awal. Dan yang paling sering kita itu untuk melakukan judgement secara private itu biasanya dari muka gitu. Nah, kalau soal muka kita memang nggak bisa nolak gitu. Mau gimana, mau di makeover kayak apa gitu. Saya kadang-kadang gitu, kalau ketemu dengan beberapa orang yang baru ketemu gitu, saya langsung begini, ini orang kayaknya wajahnya penjahat banget deh. tapi tapi kan memang nggak boleh ada judge by the cover, itu memang nggak boleh. Ternyata orangnya baik gitu kan. Ya. Tapi memang saya sepakat gitu. Trump ini ya, tapi gini loh, Bubu. Trump ini bagi pencintanya, mungkin menyejukkan. Sama mungkin di negara kita. Orang ngelihat Pak Jokowi itu kadang-kadang dibuat menjadi meme yang sangat menggelikan segala macam. Tapi di kita yang misalnya kok kita sih, maksudnya orang-orang yang mendukung Pak Jokowi wajahnya meneduhkan dengan cara berbicaranya sangat jawani segala macam itu. Memang kesimpulan-kesimpulan soal gestur ini memang pasti beragam ya. Tapi yang menjadi perbedaan kemudian adalah bagaimana sikap kesehariannya. Nah, ini kan ada medsos ini. Trump ini memang luar biasa. Di medsos sendiri dia ngajak perang semua orang. Perang semua orang. Artinya apa? Memang bahasa komunikasi. Nah, ini yang digeluti oleh sampean Bubu. Komunikasi, termasuk komunikasi politik itu menjadi sangat penting supaya apa? Bisa menjadi meneduhkan, tidak membuat agitasi. Nah, ke persoalan ini
ini yang amat kita sayangkan adalah dari tokoh-tokoh kita, politik-politik kita, juga tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita. Ini kadang-kadang justru makin membuat rakyat itu hangat, membuat sebuah agitasi yang tidak mendidik gitu ya. Ada tadi saya lihat, pokoknya saya kalau ngelihat di Twitter itu bawaannya memang langsung teng gitu, langsung keluar asap kepala itu. Di Twitter itu memang ulama-ulama yang saya kenal, ya taruhlah ulama gitu ya, tokoh masyarakat gitu, itu bahasanya sangat tidak educated. Itu amat saya sayangkan gitu. Padahal sekali kata diksi dia keluar, itu sangat berpengaruh kepada ribuan orang lainnya. Kenapa sih itu tidak dijadikan amal yang menyejukkan gitu? Saya kira begitu sih. Kita stop sampai di situ dulu, Cak. Kalau ulama, apa sebutan ulama itu menjadi pantas disandang oleh seseorang? Contohnya begini ya, Cak. Kalau di Eropa, chef Ya, tukang ya, masak, ya, dia itu mesti menjadi kepala dapur yang membidani atau menjadi bos komandan untuk beberapa koki. Yap. Di Eropa untuk menjadi chef tidak gampang, sekolahnya lama banget, ya kan? Kalau di exactly. sini cuman bikin mie instan sama ceplok telur bisa masuk TV disebutnya chef, gitu kan? Beda banget ya. Nah, kemudian kalau misalnya orkestra, pemimpin orkestra di sekolah sana gitu ya, itu lama banget kayak sekolah kedokteran, lama sekali. Kalau di sini asal kumpul-kumpul, kemudian bisa punya band sedikit banyak gitu orangnya, kemudian disebutnya dia adalah pemimpin orkestra. Jauh ya, Cak? Apakah ini pun terjadi dengan ulama-ulama itu sehingga sulit sekali untuk menyejukkan? Maaf ya, Cak. Mesti bertanya ini. ini sebenarnya nanti ya nggak apa-apa sih. Artinya gini, memang negara kita untuk urusan begitu itu paling lemah, Bu. Paling lemah. Mungkin satu-satunya di negara kita yang belum memberikan sertifikasi kepada ulama itu kita. Wacana ini sudah lama sekali digulirkan, tapi selalu ditentang. Saya nggak tahu kenapa ditentang, mungkin orang-orang yang takut tidak lolos sertifikasi mungkin. Saya nggak tahu. Tapi memang ilmu agama ini kan sebenarnya memang beda dengan chef. Sebenarnya chef itu asal jago masak, mau orangnya pemabuk kan bisa menjadi chef. Tapi ketika kita berurusan dengan dunia spiritualisme, dan kemudian dikaitkan dengan ruang lingkup keilmuan yang sangat super complicated. Jadi kalau kita itu merasa alim dalam agama, itu bukan berarti hanya alim dalam persoalan ilmu saja, tapi juga dalam akhlak yang sangat karimah. Itu harus itu. Karena apa? Ini menjadi role model. Menjadi role model gitu. Ketika kita berbicara tentang moral, maka orang akan melihat moral kamu seperti apa. Kan seperti itu. Kalau chef mungkin ya, seperti di Eropa, ketika chef itu dikenal sebagai jago masak yang certified gitu, dia makan di warteg pun nggak akan diprotes orang. Tapi kalau menjadi ulama, ketika dia itu merasa menjadi ulama, lalu dia itu menghasut orang, mengagitasi orang untuk ribut. Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Oleh karena itulah sebenarnya wacana sertifikasi ulama itu sangat penting. Di Malaysia udah ada, di semua negara Arab ada. Bahkan Libanon yang sangat majemuk, yang super majemuk, ada Kristen, ada macam-macam warganya. Itu ada sertifikasi ulama. Itu sama halnya juga dengan pendakwah-pendakwah agama di beberapa negara liberal, kapitalis juga melakukan sertifikasi itu. Nah, ini penting. Bangsa kita itu untuk urusan begini tertinggal. Hingga akhirnya apa? Ini betul-betul sporadis ulama-ulama yang kemudian dia mengumbar kebencian, mengagitasi, menyerang ulama yang lain. Ini sangat disayangkan. Ulama-ulama yang mendukung pemerintah lalu diserang, itu pemakan gaji, korup apa segala macam. Ini kan nggak benar gitu. Dan ironisnya agitasi-agitasi ini banyak dilakukan oleh yang mencampur adukkan antara agama dengan politik. Ini sangat disayangkan. Saya terus terang sangat menentang itu. Sangat menentang itu. Betul. Saya agak kejam kalau urusan itu. Karena memang
yang namanya seseorang yang berilmu pasti akan diikuti oleh banyak orang jejak langkahnya. Jadi memang yang hal ini sangat sensitif gitu ya Cais ya. Cais, kalau misalnya kita melihat tentang NLP, NLP ya, tadi kita sempat ngomong soal Neuro Linguistic Program. Jadi saya Saya agak cuma fokus. baca loh, bukan praktisi loh ya. Jadi katakanlah begini, Neuro Linguistic Program, komunikasi itu ada 3 bagian nih Cak, yaitu untuk orang-orang visual dia akan membaca bahasa tubuh lawan bicaranya. Untuk orang yang auditory dia Ya, akan mendengarkan nada suaranya, nadanya baik apa tidak, supaya menghangatkan hati. Buat seseorang yang kinestetik, orang kinestetik kan orang lapangan gitu ya, adalah dia nggak mau teori, dia nggak mau denger dongeng, dia mau lihat hasil karya nyata. 3 jenis tipe yang kayak begini harusnya apa yang dilakukan oleh Presiden kita Pak Jokowi untuk bisa merangkul semua jenis itu. Silakan, Cak. ada komen es dung-dung. Ini depan rumah saya ini kan jalan raya. Jadi ada odong-odong, ada ini ondel-ondel. Anak-anak saya soalnya di atas itu lagi zoom sama dosennya tuh guru. Jadi saya terpaksa mengalah di ruang tamu, buset. Jadi berisik. Aduh, sampai mana tadi? Sampai visual, auditori, kinestetik. Bagaimana caranya Pak Presiden, Pak Jokowi untuk merangkul 3 jenis anak-anak negara ini, yaitu kita rakyatnya, untuk bisa hangat hatinya. Uh, ini sebenarnya memang nggak bisa sih. Saya sudah mempelajari ini. Makin kencang ini ondel-ondel. Disentul nggak ada kan? Saya sudah mempelajari ya. Jadi dalam 2-3 minggu ini saya memang sangat banyak membaca sejarah-sejarah ya. Di beberapa negara di Afrika, di Asia maupun di Amerika Selatan. Itu biasanya objek penelitian pribadi saya gitu untuk mengcompare bagaimana sih Pak Jokowi ini harus bersikap gitu. Melihat orang-orang yang beragam seperti ini, beragam dalam konteks bukan beragam apanya, beragam serangannya. Ada yang brutal, ada yang semi brutal, ada yang sopan seperti citizen lawsuit tadi. Jadi memang tidak pernah ketemu formulanya. Dalam setiap peradaban politik itu selalu muncul dan ada, mulai dari after the prophet ya, mulai dari zaman pasca Nabi wafat sampai sekarang, sampai di zaman Romawi, sebelum itu zaman Romawi segala macam, bahkan revolusi kebudayaan, revolusi industri. Itu semua setiap ada tahap etapa politik itu memang selalu muncul yang kayak begini. Ini nggak bisa dihindari. Sangat tidak bisa. Tidak ada formula yang tepat untuk kemudian bisa menyadarkan secara serentak. Kecuali di negara komunis. Negara komunis ini raja tega memang. Negara komunis ini nggak ada tawar-menawar. Negara komunis itu pokoknya negara itu adalah Tuhan. Kalau kamu tidak ikut aturan negara, maka kamu murtad. Udah nggak ada cerita. Kamu dibunuh, dor, selesai. Nah, kita kan nggak begitu. Ini memang nggak bisa dihindari, Bubu. Memang nggak bisa dihindari. Cuma mungkin ya yang diperlukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat bagaimana cara mengkritik, bagaimana cara menegur seorang presiden. Saya gambarkan tadi citizen lawsuit itu. Itu saya gembira loh sebenarnya soal internet di Papua itu. Meskipun memang tujuannya maslahat waktu itu ya supaya tidak ada spread out kerusuhan segala macam. Tapi itu memang tidak boleh. Itu melanggar kebebasan hak sipil. Saya waktu itu memang saya berpikir loh ini kok bisa begini gitu loh. Ini pasti melanggar aturan. Baik. Nah, ini elegan. Cara begitu elegan banget. Bukan lo kemudian di media sosial gila ini haji ditutup uangnya buat dipakai ini laknat ini pemerintahan zolim ini apa-apaan sih ini kan nggak bener gitu loh cara begini Mekahnya juga ditutup apa mau berhaji ke Gurun Gobi sana. Betul Cak. Nah sekarang Cak, bagaimana dengan peristiwa
istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Apa yang menjadi catatannya Cais? Pada akhirnya memang ada ujung dari peristiwa itu. Ini saya tahu ini arahnya ketika fitnah melanda Madinah ketika itu, bagaimana perseteruan politik antara Sayyidina Utsman ibnu Affan dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menikah dengan Nabi itu masih muda sekali. Tapi setelah beliau itu mengalami masa haid, kemudian Nabi bisa menidurinya. Ini supaya tidak ada kontroversi. Ini nanti akan kita bahas tentang ini ya, secara khusus. Karena sejarahnya sangat komplit ini. Hampir semua catatan sejarah menceritakan ini. Tapi mengenai itu, perseteruan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Utsman ini, memang banyak sekali sejarah yang mencatat bagaimana perseteruan seorang suci dan dua orang suci, dua-duanya ahli surga ya. Dalam konteks kedekatannya dengan Nabi ya. Tapi kemudian ada banyak riwayat yang menyatakan bahwa Siti Aisyah sendiri akhirnya menyadari beberapa kesalahannya dan bertobat gitu. Ada banyak sejarah itu. Kalau kita bahas sekarang panjang. Tapi memang kemudian fitnah-fitnah itu menimbulkan perpecahan yang luar biasa di dalam Islam. Makanya ini bahayanya. Ketika politik itu berkenalan dengan agama, lalu fitnah itu akan merajalela. Sama seperti yang kita sekarang ini. Pasti, karena apa? Ketika agama itu sudah merebak dan menjadikan fitnah di dalam kehidupan berpolitik, maka Tuhan dibawa-bawa. Nggak mau tidak mau itu. Sampai ketika Sayyidina Utsman itu dibunuh, dan juga Sayyidina Ali dibunuh, pembunuhnya itu menyatakan bahwa pembunuhan itu direstui oleh Allah. Coba. Betapa kejamnya fitnah dalam politik ketika sudah menyeret-nyeret agama. Kejam sekali. Pembunuhan pun itu yang jelas-jelas melanggar agama. Pembunuh dan yang dibunuhnya masuk neraka. Jelas itu. Dilakukan juga. Nah ini kan betapa kejamnya itu. Jadi ketika agama itu sudah benar-benar dibawa ke dalam hutan politik itu, maka dia harus menjadi binatang yang sangat buas. Ini sangat jelas. Nah, Siti Aisyah itu akhirnya menyadari kesalahannya dan mengucapkan secara terbuka di hadapan rakyat Madinah bahwa beliau menyadari bahwa ternyata sikapnya itu menimbulkan fitnah di dalam masyarakat. Itu sudah ada di riwayat. Nanti untuk berikutnya lah. Baik. Jadi kalau begitu, Cak, ternyata urusan yang kayak begini ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini cerita episode yang sangat panjang ini, Cak. Kalau misalnya ternyata untuk memperbaiki attitude seorang anak, bagaimana dia respect kepada bapaknya. Betul sekali. Saya kembali ingin menceritakan soal Faraj Faudah ya, yang tadi saya kutip di awal-awal tentang tokoh modernis Mesir itu. Bukunya itu yang judulnya Hakikah Al-Ghaibah itu, kebenaran yang hilang itu. Cuma gara-gara kitab itu, yang cuma sekitar kurang lebih 157 halaman itu gelombangnya luar biasa sampai dia itu dibombardir di dalam mobilnya di Nasr City itu. Artinya apa? Bahwa anak-anak kita ini dalam satu kehidupan bernegara. Karena yang digugat di dalam buku Hakikatul Ghaibah itu oleh Faraj Faudah itu adalah tentang kehidupan bernegara yang konsep di dalam Islam itu entitas kenegaraan itu harus dibuat dalam struktur-struktur yang menentramkan. Termasuk juga tata cara dalam berbicara, dalam menggugat, itu diatur di dalam buku itu. Dia juga menceritakan sejarah-sejarah panjang tentang bagaimana sih orang-orang Islam itu menghadapi sebuah pemerintahan segala macam itu. Tapi apa? Dia dibunuh hanya gara-gara buku itu. Nah, ini kan aneh gitu. Sangat aneh. Artinya kalau memang kita itu ingin betul-betul beragama dengan damai, dengan santun segala macam, mbok ya urusan politik ini kan urusan wilayah. Urusan duniawi. Sementara agama ini urusan ukhrawi. Seharusnya kita itu betul-betul open mind, wide out gitu ya. Bahwa apa sih yang saya bela ini, apa sih kok sampai saya harus memaki orang, memaki presiden. Presiden tuh nggak tahu makian kita. Dia hanya taunya rakyat ini gimana caranya harus hidup, kan gitu.
Ini siapapun presidennya, bukan hanya Pak Jokowi. Whoever the president is. Jadi, dan sejarah kita dari dulu memang setiap presiden itu ada pencinta dan ada pembencinya. Sampai kapanpun akan seperti itu. Benar. Jadi kesimpulannya, karena kan kita berkali-kali dari menit pertama sampai menit kesekian nih, 50 menit udah berlalu, kita selalu mencoba menjahit antara politik dengan parenting gitu ya, Cak Is, Parenting. ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bertengkar, ribut besar di dalam rumah gitu kan, hanya untuk urusan yang kecil dikasih bensin dan apinya semakin besar. Akhirnya gebuk-gebukan. Terus pada saat udah capek, nangisnya udah nggak karuan, duduk, diem, terus langsung mikir, tadi aku tuh berantem sebetulnya buat apa ya? Kenapa pakai meledak, kenapa pakai mukul anakku kayak begitu ya? Kenapa aku mukul suamiku kayak begitu ya? Atau kenapa aku mukul istriku atau mukul anakku kayak begitu ya tadi? Gitu loh. Itu pasti ada rasa penyesalan, iyalah ya. Yang namanya penyesalan datangnya belakangan. Iya. Kalau duluan namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Jadi bagaimana agar penyesalan itu tidak datang? Apa yang mesti di-anchor di kepala kita tuh apa? Yang mesti dicantolin tuh apa? Silakan, Cak. Ini sebentar, tadi saya baca ada ralat yang saya maksud dengan agama sebagai kekuasaan ukhrawi dan juga politik sebagai kekuasaan duniawi. Ini ada yang protes ini. Agama itu juga ngatur dunia. Ini yang dalam konteks kekuasaan, maksud saya. Ini dalam konteks kekuasaan ya. Bukan dalam kehidupan sehari-harinya, tapi dalam konteks kekuasaannya. Agama itu menguasai akhirat. Gimana caranya kita itu masuk surga lah intinya gitu. Tapi kalau politik itu hanya ngurusin duniawi aja, udah gimana caranya saya itu menguasai orang lain. Kan itu kalau politik itu. Aduh, lupa lagi. Apa tuh tadi? Bagaimana caranya cantolan di kepala kita supaya kita nggak nyesel. Ini juga lucu namanya, ada namaku Fandi katanya. Kalau duluan, kan kalau saya bilang kan tadi kalau penyesalan datangnya belakangan, kalau duluan namanya pendaftaran. Terus Fandi mengatakan, kalau duluan namanya nyerobot. Gimana caranya sebelum penyesalan itu berulang kali, kita tuh ya nggak belajar sejarah gitu ya, bahwa civil war, ribut, perpecahan, ada tahun 98, kejadian 98 kan saya udah dewasa gitu ya, jadi saya ngeliat sendiri gitu, penjarahan ini itu udah dong gitu ya. Ini buat apa? Pas udah ngelewat gitu kan, nah buat apa coba kita kayak begitu? Apa untungnya kita begitu? Nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah jadi bagaimana supaya otak tuh nyantol, stop, ada kata stop gitu, cukup gitu. Gimana caranya, Cak? Ya sebenarnya mungkin ini saya ingin meluruskan dulu ya. Civil war ini mungkin kita kayaknya beda definisi. Kalau civil war itu bagi saya adalah peperangan antara rakyat sipil sebenarnya, antara dua kekuatan. Tapi kalau kejadian yang seperti 98 di kita itu sebenarnya bisa dibilang political unrest ya. Kalau istilah literaturnya seperti itu. Civil war itu seperti yang terjadi di Sudan segala macam, di mana Sudan Utara, Sudan Selatan perang nggak berhenti sampai 25 tahun. Itu sejarah perang sipil terpanjang itu di dunia ini, di Sudan itu. Tapi memang awalnya dari agama, lalu dibawa ke politik sama. Nah, kita memang civil war ini ya naudzubillah ya, mudah-mudahan enggak. Tapi yang namanya political unrest itu kadang-kadang begini. Political unrest ini menjadi instrumen dalam satu gerakan politik. Kadang-kadang didesain seperti itu. Banyak sejarah yang menyatakan. Tapi pada intinya begini sih. Kayak kita di dalam keluarga ya, dalam dunia parenting kita. Kalau kita itu ribut, misalnya suami istri ini ribut, ya mbok jangan ngajak anak-anak menjadi masa kita. Ribut kita itu jangan di depan anak-anak gitu. Kan kadang-kadang ada ya, kalau orang tua ribut lalu di depan anaknya supaya apa? Anak yang satu supaya dukung dia, yang satu lagi dukung dia. Nah, itu nggak boleh. Itu juga dalam kehidupan bernegara seperti itu. Ini kan enggak, anggota-anggota parlemen kita itu ketika ribut dengan eksekutif, dengan pihak presiden, dengan pemerintahan itu kan diumbar begitu aja. Tujuannya apa? Supaya rakyat itu terbelah. Ayo dukung saya. Ayo dukung sana gitu kan. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ada jadi anchor di dalam otak kita bagaimanapun.
manusia ini sepanjang sejarah mulai dari sejak sebelum Masehi sampai sekarang, kita itu ditipu politik itu udah berkali-kali. Jutaan kali kita ditipu oleh politik. Apa artinya? Bahwa kita itu sering berdarah-darah untuk sebuah gerakan politik, tapi kemudian setelah selesai kita hanya menjadi ampas saja. Hanya dendam politik itu hanya menyisakan residu-residu itu. Ini saya harus kembali ke sejarah Islam. Bagaimana terbelahnya Sunni dengan Syiah segala macam. Itu kan sebenarnya berawal dari residu-residu politik. Dan itu juga terjadi di agama lain. Timbulnya redenominasi segala macam. Itu kan residu politik. Zaman Renaissance, zaman revolusi industri, Yunani segala macam. Di Amerika Selatan antara Katolik dengan Protestan segala macam. Ini jamak terjadi. Jadi ketika agama sudah dibawa, diseret paksa ke dalam politik, lalu kemudian terjadi pembelahan-pembelahan dan dendam yang akut. Ini udah nggak heran, kita ditipu berkali-kali. Jadi teman-teman sekalian ya, rakyat seluruh Indonesia ini meskipun saya bukan siapa-siapa, ngomongnya udah kayak pejabat. Jadi jangan pernah ketipu sama politik, percaya saya. Saya terus terang mempelajari ilmu politik itu. Ini bukan saya nganggap saya udah berilmu politik, enggak. Tapi saya mempelajari literatur politik itu udah ratusan judul buku. Intinya ujung-ujungnya adalah kekecewaan dan dendam. Jadi kalau urusan politik itu jangan terlalu dianggap serius lah. Jadi kayak gini loh. Ini ada contoh sederhana, yang sangat sederhana. Kita gontok-gontokan ketika pemilu 2019 itu luar biasa. Ini jujur saya mesti cerita. Ada tetangga saya ini, itu cerai hanya gara-gara 0102, cerai. Anaknya 3, coba bayangin loh Bu. Anaknya 3, cerai gara-gara 0102. Lalu apa? Setelah Pak Prabowo kemudian ketemuan di MRT dan Pak Prabowo jadi menteri, ini suami istri ini tetap cerai. Mau gimana? Mau backward gimana? Jadi mbok santai aja urusan politik ini. Kita udah ketipu berkali-kali urusan politik ini. Nggak cuma di Indonesia, di negara lain pun juga. Di Malaysia baru saja terjadi. Ketika Mahathir Muhammad segala macam, lalu kemudian ternyata bukan pakatan bersama ya. Ternyata orang lain yang dapat. Ini kan ini gestur politik yang udah sering menipu kita. Jadi nggak usah lah kita mau rusuh apa. Udahlah itu udah cara-cara politik itu memang selalu kayak gitu. Benar. Ini harus ditanam. Bagaimanapun kemanusiaan itu berada di atas segalanya. Yang nolong kita itu bukan anggota DPR. Yang nolong kita itu bukan presiden, bukan anggota DPR, bukan politisi-politisi itu yang backroom smoke segala macam itu. Yang nolong kita itu tetangga kita yang beda pilihan waktu pemilu itu. Benar. Kita kembali ke masyarakat. Kita nggak usah terlalu nganggap serius soal politik. Baik. Jadi kesimpulannya adalah sesuai dengan judul poster kita, di balik berbagai serangan terhadap Presiden Jokowi, gitu ya. Jadi kesimpulan yang lucu dan menyenangkan dan ringan itu adalah kita jangan terlalu serius lah ya urusan politik, gitu ya. Kesimpulannya. Iya. Pada akhirnya setiap politik itu berujung pada kesepakatan, kepada bargaining. Setelah bargaining itu selesai, salaman mereka di hotel-hotel itu habis prasmanan kan. Habis kita tetap aja hidup kayak gini. Artinya apa? Saya bukan berarti menganggap nggak usah berpolitik, nggak juga. Politik itu bagaimanapun diperlukan oleh kita, setidaknya produknya. KTP kita yang cuma selembar itu produk politik. Jangan salah. Betul. Artinya kita tidak berpolitik sama sekali ya nggak mungkin juga. Setuju, Cak. Nah, izinkan saya ya untuk membacakan ini sedikit ya. Nah, jadi ini buku Tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka. Jadi ini Tafsir Al-Azhar yang lanjutan surat Al-Baqarah, Cak. Ini bagus sekali. Jadi dikatakan di sini, Allah berfirman, dan kalau Allah menghendaki tidak berbunuh-bunuhan orang-orang yang sesudah mereka. Akan tetapi mereka telah berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan. Jadi, memang berselisih paham itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pasti. Kesimpulannya adalah, jangankan sama orang lain, kakak adik aja berantem sering. Gitu ya. Jadi ingat ulekan, rujakan.
ulekan rujakan melayang. Udah gitu ngadu lagi sama aku, bilangin dong dia ibuan, biar rasa. Nah, Lucu banget. kemudian jangankan jangankan suami istri bisa ribut begitu ya, itu kan benda makhluk hidup. Benda mati aja waktu kita lagi cuci piring, cuci gelas, sendok garpu aja kelontangan gitu ya. Betul. Jadi berselisih adalah sesuatu yang menyenangkan. Kalau kesimpulannya Cais hari ini sebagai penutup adalah jangan terlalu serius lah soal politik. Kalau Ya, saya adalah kesimpulannya dari dunia pengasuhan, lebih baik kita arguing, tapi bukan ya, fighting. Lebih baik kita arguing karena bagaikan rumah tangga paling bahaya diem-dieman dan dingin. Itu bahaya banget. benar. Mendingan awet rajet, ngek ngok, tapi nggak cerai-cerai gitu ya. Ya pas meninggal, satu meninggal, yang satu ya nyusul di lubang kuburan yang sama begitu. Tapi waktu hidup ngek ngok, karena kita belajar mereka lagi arguing, mereka bukan fighting. Mereka bukannya tidak cinta, mereka bukan saling menghina. Tetapi mereka lagi memberikan cara berpikirnya dan mencari jalan tengah. Begitu ya, Cak? Ya, betul. Itu Silakan tutup, udah Cak. saya tulis soal arguing itu. Saya sih udah saya catat ya, ada sekretaris. Jadi memang bagaimanapun saya sendiri sangat concern ya terhadap apa yang terjadi di negara kita ini Ya, ketika tokoh-tokoh yang seharusnya menyejukkan ya. itu kemudian eh, apa kemarahannya dipertontonkan, fightingnya dipertontonkan hanya karena apa? Hanya ingin mendapat dukungan anak-anaknya. Ini kan nggak boleh. Memang suami istri itu nggak mungkin nggak berantem. Ini orang Madura selalu memegang itu, nggak mungkin. Tapi gimana caranya eh, konflik itu tidak kemudian membuat guncang sebuah keluarga. Nah ini juga negara seperti itu. Saya ingat ya, sebegitu dahsyatnya peperangan zaman Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Berkali-kali, bertahap, memakan korban ribuan segala macam. Beribu-ribu korbannya. Tapi kemudian pada akhirnya berujung kepada perjanjian damai, perjanjian Hudaibiyah itu. Lalu apa kata Allah ketika Nabi melakukan perjanjian damai itu? Supaya para sahabat dan juga umat Islam tidak menyesali perjanjian damai yang memang musuh bebuyutan ini. Lalu Allah mengatakan bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang nyata. Bagaimanapun kata Allah bahwa damai itu pada akhirnya adalah kemenangan memang. Artinya apa? Kalau cuma perang lalu kemudian ngebunuh musuhnya, itu masih belum berupa kemenangan sebenarnya. Masih belum. Tapi ketika damai, kamu berjabatan tangan, selesai, tidak hasut-hasutan segala macam, itulah yang namanya kemenangan yang nyata. Kata Allah. Ini bukan kata saya, kata Allah. Artinya apa? Tokoh agama maupun politisi, ya sudahlah, gitu loh. Maupun pecatan-pecatan itu, orang-orang yang non partisan, manusia merdeka segala macam, udahlah hentikan menghasut rakyat. Ini bangsa ini perlu perjuangan bersama gitu. Apalagi kayak Covid gini, masuk tega sih gitu loh. Ya, Nggak betul. usah lah kayak. Jadi mari kita berdamai, kita rukun, guyup, gayeng. Selesai urusan politik nanti urusan 2024 itu nanti ya udahlah atur gimana cara enak ya. Kita ini tetap makan beras. Betul. Dan sebagai penutup, ini ada tulisan dari Fajrul Muslim, bagus sekali, Cak. Dawuh almarhum Gus Solah, adik almarhum Gus Dur, mengatakan memahami perbedaan, menjunjung persamaan. Begitu ya. Kenapa saya tertarik untuk membacakan apa yang Ya, disampaikan oleh Gus Solah? Karena saya beberapa kali sama Gus Solah itu berkomunikasi dengan baik. Beliau kan mantan dari ITB. ya, Gitu. almarhum Dan Gus Solah ya. iya, dan Gus Solah itu ulang tahunnya deket sama saya. Dan Oh ya, ya, dan terakhir Allah sebelum Gus yarham. Solah meninggal, itu saya ulang tahun, Gus Solah masih memberikan teks mengucapkan selamat ulang tahun buat saya. Karena kami selalu bergantian untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Subhanallah.
Al-Fatihah untuk Gus Solah. Mudah-mudahan mendapat keberkahan seperti ketika dilahirkan dan kelak di hari kebangkitan juga untuk semua pemuka-pemuka agama kita yang sudah mendahului, karena kita mesti ngambil legacy yang baik dan kita yang mesti berubah. Kita mesti potong ini semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik untuk membuat panas situasi. Begitu ya, Cak ya? Ya, ada tambahan sebentar. Saya lupa ini, saya janji, ada janji dan janji ya. Al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Ada Mbak Dewi yang waktu diskusi kemarin dengan teman-teman dari NU Jawa Tengah itu, dengan Gus Rifkil, ada pertanyaan yang disusulkan. Saya lupa jawab ini. Saya janji mau jawab sekarang ini tentang mengapa sih kok masih ada pembubaran ibadah agama lain segala macam. Mengapa sih kok seakan-akan Islam itu benar-benar superiority kompleks. Ini memang di luar konteks ini ya, tapi pada dasarnya ya kembali ke closing saya tadi, bahwa bagaimanapun Nabi sudah mencontohkan tentang kehidupan beragama yang guyup, toleran segala macam, itu udah komplit di zaman Madinah. Artinya kalau ada orang Islam sekarang yang masih suka nyerang-nyerang agama lain, itu ya yang jelas nggak nyontoh Nabi. Itu intinya itu. Bahwa bagaimanapun kembali ke tadi ya, perdamaian itu adalah kemenangan yang nyata gitu. Kemenangan buat semua. Artinya Allah ketika berfirman seperti itu, perdamaian adalah kemenangan yang nyata, itu tentu saja bukan hanya buat Nabi, tapi juga buat orang-orang Quraisynya. Artinya semua pihak. Ya, saya kira itu aja. Jais, suwon ya, terima kasih banyak. Jadi buat semua yang sedang menonton, terima kasih banyak. Bagaimana cara memenangi pertengkaran? Jangan bertengkar. Ya, don't fight fire with fire. Betul. Terima kasih banyak, Cais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama. Salam buat keluarga, Cais. Salam juga buat Mas Gilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.